Yang saya sampaikan ini belum tentu benar ya, tapi nggak ada salahnya buat dicoba. Merumuskan nama bisnis atau produk agar orang tertarik dan datang membeli. Kalau cuma bikin nama, semua orang bisa bikin namanya. Tapi kita harus bisa membuat nama produk atau bisnis kita itu yang membuat orang tertarik kemudian datang untuk membeli. Sebelumnya salam kenal, saya Chandra. Kalau suka channel saya bisa like, komen, dan subscribe untuk dapat video-video tentang strategi bisnis lainnya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nah, kenapa kok kita harus membuat nama produk atau bisnis secara terstruktur seperti ini, bukan hanya sekedar asal buat aja, karena ini kaitannya sama masa depan bisnis kita. Gimana bisnis kita ini bisa mempengaruhi orang hanya dari namanya saja dulu, tanpa harus orang kenal produk kita. Dan juga secara hukumnya bisa lolos di Dirjen Kekayaan Intelektual. Jadi merek kita aman dari orang yang ngebajak bisnis kita. Jangan sampai nanti ketika kita sudah besarin bisnis kemudian namanya diaku-aku sama orang lain, kan nggak enak ya. Perjuangannya kita nggak mudah untuk membangun sebuah bisnis. Makanya sejak awal kita benar-benar bikin nama produk atau bisnis ini seperti bikin nama untuk anak kita. Jadi benar-benar dipikirin. Nah, ini yang untuk sudah punya nama ya, yang sudah punya ide namanya, coba ikuti tahapannya ini. Yang pertama, cek dulu di Google. Pastikan tidak ada yang menggunakannya, meskipun hanya di media sosial. Khawatirnya gini, ketika kita sudah pakai nama tersebut, kemudian di media sosial ada orang yang menggunakan nama tersebut. Berarti nama tersebut pasaran. Nah, ketika nama tersebut pasaran, kemungkinan besar akan dipakai sama banyak orang. Nah, ketika dipakai banyak orang, itu kemungkinannya nanti nama kita itu kurang bisa dikenali, kurang bisa menonjol. Makanya kita nama itu memang harus unik ya, sebisa mungkin unik, dan kita itu belum dipakai sama orang lain. Kalaupun dipakai itu di negara yang lain atau di bisnis yang tidak sejenis, tapi tetap saran saya dimanapun tidak ada. Sebenarnya itu harusnya nama seperti itu. Dimanapun gak ada nama yang menyamai nama kita. Yang kedua, setelah kita cek Google, kita cek hakinya. Nah, ketik aja di Google, cek merek online. Nanti ada Dirjen Haki, link websitenya ada. Nanti masukkan nama kita di sana, cek kira-kira siapa aja yang sudah mengajukan tentang penamaan tersebut. Kalau belum ada ya kita bisa pakai itu. Kalau sudah ada yang mengajukan, lebih baik jangan pakai itu, ganti yang lain. Apalagi kalau namanya sudah terregister secara resmi, berarti kita nggak boleh pakai nama itu. Karena nanti kita akan kena klaim sama yang sudah punya nama secara resmi itu. Jadi cek hakinya. Setelah cek Google, cek hakinya, pastikan belum ada bisnis yang sejenis atau tidak sejenis yang mendaftarkan. Setelah ini cek Google dan cek haki, baru lanjut ke relevansinya. Nah, kebanyakan orang tuh kebalik ya, nyari nama yang kreatif dulu, baru kemudian dicek hakinya, dicek Google-nya. Dan kadang nggak relevan. Biasanya paling sering tuh pakai nama anak. Ya oke sih, nggak apa-apa, nama anak nggak apa-apa. Mungkin ada beberapa orang yang menilai itu bawa rezeki, nggak apa-apa. Cuma kira-kira nanti itu relevan nggak sama produk kita. Kita ngomongin bisnisnya ya, kita ngomongin bisnisnya. Ketika orang menyebut nama itu, kira-kira orang tuh cocok nggak sama target market kita? Apakah itu cocok sama bisnis kita, produk kita yang kita lakukan? Bayangin kalau saya namanya Edge Creator, kemudian saya bisnisnya itu jualan beras, nggak cocok namanya. Nah, relevansi nama itu penting untuk menggambarkan bisnis kita atau produk kita. Relevansi ini perlu kita pikirin baik-baik supaya kita nggak salah target market, nggak salah mengambil market yang datang ke kita nantinya, menarik market yang datang ke kita. Jadi penting banget untuk memikirkan relevansi dengan produknya nama tersebut. Terus kemudian target market. Yang keempat, target market, apakah sesuai dengan market potensial bisnis kita atau produk kita.
setelah tadi relevan atau enggak. Relevan tuh kita, kalau saya pakai nama ads creator berarti saya membuat iklan. Paling banyak jobnya adalah membuat iklan. Nah kemudian target marketnya, nah target market saya ini sesuai enggak sama nama kita. Orang yang nyari ads creator berarti dia sudah punya kebutuhan tentang iklannya harus kayak gimana sih, karena itu pertanyaan yang paling banyak ditanyakan. Saya harus buat konten seperti apa, saya harus buat iklan seperti apa. Nah nama ads creator itu saya rasa sudah cocok untuk target market potensial bisnis saya, dan namanya nggak terlalu receh juga. Saya nggak mentarget market menengah ke bawah, yang saya target adalah market menengah ke atas. Nah market menengah ke atas itu nggak mau nama yang aneh-aneh, yang susah dihafalkan, susah diucapkan. Mereka lebih suka nama yang mudah. Nah makanya kemarin kita buat nama ads creator. Nah kira-kira bisnisnya Bapak Ibu marketnya seperti apa? Kalau market receh ya namanya jangan terlalu keren-keren juga. Untuk produk-produk yang receh namanya jangan terlalu keren juga, nanti mempersepsikan orang itu produknya mahal, bisnisnya mahal, padahal sebenarnya ya murah, tapi karena namanya dibuat kesannya mahal berarti persepsi orang nanti keliru. Target market yang mendekat nanti takut, padahal kita mentarget menengah ke bawah. Kalau kita targetnya menengah ke atas, kita sesuaikan namanya juga. Jadi menyesuaikan ya. Terus setelah langkah keempat ya, langkah kelima baru finalisasinya. Proses pemilihan nama utama yang logis bukan karena selera pribadi. Jadi banyak orang tuh ya seperti itu tadi, ngasih nama bisnis, nama anaknya, atau sekedar nyeplos saja. Ya nggak apa-apa sih sekedar nyeplos, tapi itu nggak boleh final kalau menurut saya secara bisnis ya. Harus melalui tahapan-tahapan ini tadi supaya nanti kedepannya itu kita jalannya enak, kita percaya diri pakai nama bisnis kita. Nah itu nggak boleh satu aja ya, cari opsi beberapa nama, kemudian pilih yang paling masuk akal, paling logis, paling mudah diterima market, paling mempersepsikan bisnis kita yang mana. Nah itu dites ke orang lain, bukan ke kita atau keluarga kita atau orang yang kenal baik sama kita. Kita tanyain orang yang nggak terlalu kenal baik sama kita, kalau kamu baca ini sama ini sama ini, kamu persepsinya apa tentang nama ini, tanpa nunjukin logo, cuma kita nyebutin namanya aja tanpa menunjukkan logo bisnisnya, kita sebutin namanya aja. Kalau saya sebut nama ads creator berarti bayangan orang tentang bisnis saya adalah pembuat iklan untuk iklan, pembuat untuk iklan. Kalaupun konten ya konten untuk iklan. Nah itu yang saya kerjakan selama ini. Nah silakan cek lagi, ikuti tahapannya, ada tahapan 1, 2, 3, 4, 5. Ini untuk yang sudah punya nama. Terus kalau yang belum punya nama gimana? Nah ini untuk yang belum punya nama ya. Kita bisa mulai dari aktivitas pembeli dulu. Ini saya kasih cara rumusnya ya. Kita mulai dari aktivitas pembeli dulu. Rumus pembuatan namanya. Aktivitas pembelinya ngapain? Contoh ini Gmail. Aktivitas orangnya apa? Oh, ngirim email. Dia pakai kata Gmail. Jadi dari aktivitasnya. Atau ini nyam-nyam. Ingat kan jajanan nyam-nyam ya? Kenapa kok namanya nyam-nyam? Ya ini karena aktivitasnya orang, ketika orang beli nyam-nyam ya makan nyam-nyam-nyam kayak gitu. Karena anak kecil memang target marketnya. Jadi nama itu bisa dari aktivitas pembelinya. Terus kemudian hasil akhir. Nah hasil akhir itu apa yang orang akan dapatkan ketika menggunakan bisnis kita atau produk kita. Contoh CapCut. CapCut tutup sama di cut, dipotong. Nah berarti bayangannya ya tutup potong ya, edit berarti ya, persepsinya edit. Terus kemudian telekomunikasi. Jadi hasil akhirnya apa nanti, kita bisa buat nama dari hasil akhirnya. Kemudian ada yang dari proses bisnisnya, proses ini misalnya Canva. Nah seperti aplikasi yang sedang saya pakai untuk presentasi ini, berarti ini bentuknya canvas, orang sedang canvassing, sedang membuat desain di atas kanvas, dia pakai nama Canva, S nya dihilangin.
Kemudian apotek K24. Nah, apotek K24 ini ketika orang nyebut K24, persepsinya orang apa? Oh, bisnisnya 24 jam. Jadi mempersepsikan bisnis 24 jam. Kalaupun ada yang mau jiplak pakai nama apotek K23 atau K25, kurang bagus. Nah, ini proses bisnisnya yang sedang kita sedang kita olah menjadi sebuah nama bisnis. Ada lagi dari kata kunci. Kata kunci ini yang paling banyak dipakai orang, dicari orang di Google. Ketik aja dana, terus dana berarti orang semua butuh dana. Sudah familiar banget sama dana. Kebetulan mungkin belum ada yang mendaftarkan ya. Jadi didaftarkan. Sudah banyak digunakan tapi belum didaftarkan. Kalau masih bisa dapat, ya kita ambil deh nama tersebut jadi merek kita. Tapi kalau sudah, ya ditambahi sama kayak ini Pizza Hut. Nah, dia ngambil dari kata kunci pizza ditambahi hut. Ada lagi Domino Pizza, tapi tetap bawa nama pizzanya, kata kuncinya tetap dibawa. Nah, ini untuk yang belum punya nama. Saya rasa itu ya untuk proses penamaan bisnisnya. Ini untuk penamaan bisnisnya. Jadi bagi yang masih belum jelas bisa coba nanya di kolom komentar. Kalau suka channel saya seperti ini, materi-materi seperti ini, bisa subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terus kemudian catatan pentingnya, ini catatan penting yang kemarin mau saya sampaikan, saya nggak pengen lupa ya. Jadi nama itu harus sesuai dengan persepsi publik. Upayakan jangan menggunakan nama atau istilah ambigu atau bermakna negatif di seluruh dunia. Kemarin saya pernah lihat ada nama salah satu perabot masak itu, dia pakai nama apa gitu ya, nama tentang bagian belakang manusia gitu. Nah, itu dipakai di luar negeri mungkin kata itu biasa, tapi ketika di Indonesia jadi bahan olok-olokan akhirnya bermakna negatif, akhirnya ya penjualannya kurang bagus. Nanti cari aja deh di Google tentang nama alat dapur tersebut ya, bagian belakang manusia. Terus kemudian ekspektasi calon pembeli. Apa yang orang bayangkan tentang bisnis atau produk Anda jika disebut namanya tanpa visualisasi gambar? Seperti yang saya sebutkan tadi, ads creator. Nah, ads creator itu apa? Jadi orang tuh harus tahu maksudnya bisnis kita, apa yang kita lakukan dari hanya nama aja. Itu pentingnya sebuah nama. Nah, jika Bapak Ibu kesulitan membuat nama dan ingin dibuatkan namanya sama saya dan tim, dirumuskan namanya, bisa klik link yang ada di deskripsi atau mau join di grup saya punya grup bisnis dan marketing, belajar bisnis dan marketing di Facebook. Di sana ada beberapa materi penting untuk mengembangkan bisnisnya. Silakan cek semuanya di kolom deskripsi, silakan baca di sana. Terima kasih sudah menonton. Next kita mau bahas apa lagi, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.